Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang pengkajian keperawatan, melanjutkan materi minggu lalu tentang pengkajian keperawatan. Yang akan kita bahas untuk siang hari ini adalah yang pertama, riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu ini yang harus kita kaji kepada pasien adalah yang pertama kemungkinan adanya hubungan penyakit sekarang dengan penyakit sebelumnya. Jadi pasiennya misalnya menderita penyakit tipes. Tanyakan apakah tahun sebelumnya pasien pernah mengalami penyakit hal yang sama. Sehingga kita tahu terkait dengan penyakitnya dan obat-obatan yang pernah dikonsumsi oleh pasien. Yang kedua adalah kaji adanya riwayat alergi. Apakah pasien ini memiliki alergi terhadap makanan, ataukah alergi terhadap obat, atau mungkin alergi terhadap cuaca. Sehingga ketika misalnya pasien ada alergi obat tertentu, kita dapat menghindari obat tersebut sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi. Kemudian adalah riwayat kecelakaan. Tanyakan pada pasien apakah pasien pernah mengalami kecelakaan. Kemudian yang selanjutnya adalah riwayat operasi. Tanyakan pada pasien apakah pasien pernah melakukan operasi sebelumnya. Kemudian terakhir adalah kaji obat-obatan yang sedang dikonsumsi sehingga kita tahu kita perlu tanyakan obat-obatan yang saat ini sedang dikonsumsi oleh pasien. Misalnya pasien sudah minum paracetamol. Kapan? 4 jam yang lalu atau misalnya pasien merasa nyaman dengan menggunakan antibiotik amoxicillin. Kapan itu pasien mengkonsumsi? Oke, selanjutnya adalah riwayat penyakit keluarga. Riwayat penyakit keluarga ini yang perlu kita kaji adalah yang pertama terkait dengan penyakit keturunan. Misalnya adalah penyakit hipertensi atau diabetes mellitus. Tanyakan ke pasien apakah di keluarganya ada yang memiliki penyakit keturunan seperti yang disebutkan tadi, misal diabetes ataupun hipertensi dan lain-lain. Kedua, ada tidak anggota keluarga yang mengalami penyakit serupa? Misal pada saat ini pasien dirawat di bangsal dengan penyakit asam urat. Nah, tanyakan pada pasien ada tidak di keluarganya yang memiliki penyakit asam urat, apakah dari ibunya ataukah bapaknya atau mungkin nenek atau kakeknya. Riwayat psikososial. Yang pertama yang perlu kita kaji adalah kaji hubungan klien dengan keluarga. Tujuannya apa? Kenapa kita perlu melakukan pengkajian terkait dengan riwayat psikososial? Hal ini agar kita mengetahui seberapa dekat pasien dengan orang lain, dengan interaksi dengan orang lain. Yang pertama tadi, klien dengan keluarga, seberapa dekat pasien dengan keluarga. Ada tidak di dalam ruangan tersebut, misalnya keluarga yang menemani atau yang menunggu. Kemudian yang kedua, kaji hubungan klien dengan temannya. Tanyakan bagaimana teman-temannya, apakah klien memiliki masalah dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah kaji hubungan klien dengan tenaga medis. Bagaimana klien berkomunikasi dengan tenaga medis? Apakah dia dapat menerima tenaga medis atau tidak? Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan fisik atau head to toe. Pemeriksaan fisik ini dilakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai normal atau tidaknya pasien tersebut, apakah ada masalah atau tidaknya dari kepala hingga kaki. Yang pertama yang akan kita kaji adalah bagian kepala terlebih dahulu. Bagian kepala ini yang perlu kita kaji adalah ukurannya. Ukuran kepalanya dengan cara mengukur lingkar kepalanya dengan menggunakan meteran. Kemudian bentuk kepalanya bagaimana? Apakah dia bulat ataukah dia berbentuk lonjong? Selanjutnya yang kita kaji adalah rambut. Bagaimana warna rambutnya? Apakah dia hitam, pink, atau mungkin putih? Selanjutnya distribusi rambut.
Bagaimana kita lihat distribusi rambutnya, apakah rata ataukah ada mengalami kebotakan di bagian kepala, atau mungkin distribusi rambutnya tidak rata, terlihat jarang-jarang. Kemudian selanjutnya adalah kebersihan rambut. Kita kaji kebersihan rambut pasien, apakah adanya ketombe ataukah mungkin adanya kutu rambut, apakah rambutnya ini acak-acakan, tidak pernah dikeramas ataupun disampo. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah mata. Mata ini yang kita kaji adalah pertama fungsi penglihatan, dengan cara kita bisa melihat pasien suruh melihat benda berjarak sekitar 2 meter, apakah dia mampu melihat atau tidak. Kemudian skleranya, sklera kita lihat warnanya apa, karena normalnya kan berwarna putih. Ini untuk mengetahui adanya indikasi suatu penyakit. Misalnya berwarna kuning, dia akan kita mencurigai terjadinya permasalahan di heparnya. Kemudian ada pupil. Pupil ini kita periksa dengan cara memberikan rangsangan cahaya. Ketika diberikan cahaya, normalnya pupil akan mengecil. Namun ketika kita dapat hasil pemeriksaan dia membesar, kita mencurigai adanya permasalahan di sistem saraf. Pupil ini kanan dan kirinya harus sama. Jika ada satu yang berbeda, maka kita harus melakukan konsultasi kepada dokter. Kemudian adalah konjungtiva. Konjungtiva ini normalnya berwarna pink. Jika kita lihat konjungtiva pasien itu berwarna sedikit putih, tidak terlalu pink, kita curiga dia mengalami anemia. Kemudian pemeriksaan hidung. Hidung yang pertama kita periksa adalah fungsi penciumannya. Dengan cara apa? Dengan cara mata pasien ditutup, kemudian kita berikan rangsangan berupa bau-bauan, misal dari bau terasi, bau parfum, kemudian bau yang lain yang kurang enak. Apakah pasien bisa mencium bau tersebut atau tidak, dapat menyebutkannya dengan tepat atau tidak. Kemudian jejas adalah terkait dengan luka. Kita lihat apakah ada luka, kemudian apakah adanya bengkak, atau mungkin dia adanya daging tumbuh di dalam hidung. Kita lihat lubang hidungnya. Kemudian sekret ini bisa berupa ingus ataupun darah. Jadi kita lihat di dalam hidungnya apakah adanya sekret atau tidak, karena normalnya hidung itu tidak ada sekretnya. Kemudian yang selanjutnya adalah telinga. Telinga ini yang harus kita kaji atau harus kita periksa adalah terkait dengan fungsi pendengaran. Fungsi pendengarannya dengan cara kita menggunakan garpu talah. Kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah pasien dapat mendengar atau tidak. Selanjutnya yang harus kita periksa adalah dengan kebersihan telinga pasien. Apakah adanya serumen atau tidak. Kemudian bentuk telinga, kanan dan kiri simetris atau asimetris. Oke, baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini materi pembelajaran tentang pengkajian kita sampaikan di sini saja. Kita lanjutkan minggu depan untuk pemeriksaan fisik kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.